Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan juga meneguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami bisa menikmati akan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang lalu, bahkan dalam istirahat kami, dan sekarang berkat yang baru akan kami nikmati. Sebelum kami menjalani aktivitas kami mohon kiranya Tuhan pimpin kami dengan firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022, terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 21. 1 Korintus pasal 1 ayat 21 demikian bunyinya. Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, manusia seringkali merasa lebih pintar dari segala-galanya. Itu berarti manusia ada dalam tahap sombong atau angkuh. Saking angkuhnya atau sombongnya manusia itu, seringkali dia mau mengetahui akan rahasia besar yang ada di dalam hidup ini. Bahkan rahasia yang tersembunyi di dalam diri Tuhan dengan pikirannya sendiri. Bayangkan saja saudara, apakah bisa manusia itu dapat membandingkan pikirannya yang begitu kecil atau pengetahuannya yang terbatas itu dengan yang maha besar, yaitu Tuhan kita? Tentu tidak, bukan? Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa dengan hikmat Tuhan yang begitu besar, maka Tuhan mau rela memperkenalkan dirinya dan membuka rahasia tentang dirinya yang sesungguhnya kepada seluruh manusia, kepada saya dan saudara dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat mengetahui rahasia pikiran Tuhan yang maha besar dan berkuasa ini dengan mengandalkan kepintaran ataupun pengetahuan yang kita miliki. Sebaliknya, yang ada adalah Tuhan yang penuh hikmat, Tuhan yang bijaksana itu menyatakan akan rahasia kebesarannya kepada kita semua. Saudara terkasih, di dalam akal budi Allah, pengalaman dan pengetahuan Allah yang telah ada sejak semula dan yang kekal selama-lamanya, melihat bahwa hikmat manusia yang berasal dari dunia ini tidak membuat manusia menjadi mengenal Allah. Namun, hikmat Allah sanggup melakukan hal-hal demikian. Hikmat Allah dapat kita temukan dan kita peroleh dari firman Tuhan yang menjadikan kita sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena itu saudara teruslah membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya bertambah hikmat Tuhan di dalam diri kita, supaya bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah menerima hikmat kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan juga karunia-Nya yang berlimpah-limpah dan tidak berkesudahan. Berbahagialah juga kita yang sudah menerima begitu banyak didikan, ajaran, nasihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah membenarkan, menguduskan, menebus, dan menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa dan kebinasaan yang kekal. Berbahagialah juga kita yang percaya pada pemberitaan Injil dan kekuatan Allah, dan meninggalkan hikmat dunia serta bermegah di dalam Tuhan. Karena Dia sudah menebus, menyelamatkan, dan menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Dalam mengenal Tuhan, yang kita butuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, hikmat dari Tuhan itu berasal dari firman Tuhan, yang mana akan mengarahkan kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita membaca merenungkan firman Tuhan terus-menerus, maka kita akan bertambah hikmatnya. Sekalipun orang-orang menganggap bahwa hikmat yang dari Tuhan itu berbeda dengan hikmat dunia ini. Tapi dengan hikmat yang dari Tuhan, kita akan mengetahui, mengenal akan siapa sesungguhnya Tuhan itu, yang penuh kasih, yang penuh kuasa kepada diri kita. Allah menyelamatkan kita yang menerima, yang mempelajari, dan yang melakukan firman-Nya oleh sebab pengajaran Injil Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengetahui akan kebenaran-Mu, semakin mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau telah mengasihi kami begitu luar biasa Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus Engkau memperkenalkan diri-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu yang besar bagi kami. Dan kami tidak bisa mengenal Engkau atau mendalami Engkau, menghidupi Engkau dengan kekuatan, dengan pikiran kami sendiri. Karena kami sungguh terbatas Tuhan. Tapi dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan, maka kami akan lebih mengenal Engkau. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu siang dan malam tiada henti, dan berusaha untuk hidup baik, hidup kudus di hadapan Engkau. Terpujilah nama Tuhan yang begitu agung, yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh memohon dan bersyukur padamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan akan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan sampaikan juga salam kasih kita kepada saudara-saudara kita yang merayakan akan hari kemenangannya, yaitu Hari Raya Idul Fitri, supaya kita juga saling belajar untuk menghargai dan menghormati akan mereka yang berbeda kepercayaan dengan kita. Salam kasih dari Tuhan. Salam hangat dari kami semua. Tuhan memberkati. Salam sehat.